Saya belum ngerti betul maksud dari Pak Luhut ya tentang 50% yang tidak tepat sasaran itu dengan nilai bantuan sekitar 500 triliun lebih setiap tahunnya. Yang berada di Kementerian Sosial sebagaimana yang diketahui adalah 79 triliun. Itu pun sudah dengan operasional. Jadi sekitar yang langsung cash transfer itu 70 berapa kita cash transfernya itu bantuan untuk bansos sama PKH itu 75 triliun 75 triliunan lebih. Nanti angkanya bisa kita pastikan lagi. Tapi 75 triliun itu berupa cash transfer lewat Himbara dan lewat PT Pos. Sisanya baru untuk operasional, untuk gaji pegawai, untuk gaji pendamping, dan juga untuk program-program pendukung seperti bansos adaptif. Bansos adaptif itu bansos yang untuk bencana itu. Saya kira itu ya. Jadi kalau dikira itu 50% itu angkanya cukup besar, tetapi dengan mudah-mudahan dengan data yang baru ini ya, apa yang disampaikan Pak Luhut itu bisa kita akomodasi. Karena yang disampaikan oleh Pak Luhut adalah dalam 10 tahun terakhir, yang beliau maksud itu 10 tahun terakhir. Ya tentu kita akan pelajari, kita akan cermati apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu untuk kita jadikan bahan evaluasi. Maka itulah Pak Presiden Prabowo sejak awal ngajak kita untuk memulai kerja dengan data yang akurat. Nah, apa yang dikerjakan selama 3 bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat. Itu ya, jadi kita buat begitu, jadi kita akan pelajari. Masukan-masukan yang baik akan terus kita jadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pensasaran ke depan ya. Maka itu kita akan coba 3 bulan, dan kita sudah sepakat dengan BPS ya, setiap 3 bulan kita lakukan pemutakhiran, dicek lagi, setiap 3 bulan kita lakukan evaluasi, kita lakukan pemutakhiran lagi, kita cek lagi, sehingga bisa jadi nanti penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat bisa tidak mendapatkan lagi pada triwulan-triwulan berikutnya. Jadi ini perlu disampaikan supaya nanti masyarakat tidak katakanlah bingung gitu. Kenapa saya dapat, kenapa kemarin nggak dapat, sekarang nggak dapat dan lain sebagainya. Mungkin karena datanya sudah tidak sesuai lagi. Nah, kalau ada yang protes bagaimana? Silakan, boleh untuk protes, untuk usul lewat cek bansos itu. Itu ada lagi terakhir, ya. Ada gambaran akan mendapatkan bansos lagi? Oh, belum tahu. Jadi itu nanti ada inclusion error, ada exclusion error. Jadi belum tahu. Makanya kita masih akan kita uji petik lagi di lapangan. Nanti pasti pada saatnya pasti kita akan sampaikan. Ya. Nah, untuk penyaluran bansos kita per hari ini sudah mencapai 75%. Tinggal 25%. Insya Allah minggu ketiga ya, paling lambat sudah tuntas semua dari bulan Februari ini. Ya udah sering saya sampaikan juga, masalah bansos di sini terus dievaluasi, ya dievaluasi terus, dan Presiden mengikuti, mencermati, dan juga terus menerima laporan, sehingga beliau jika dipandang perlu, tentu beliau juga akan memberikan tambahan-tambahan jika diperlukan. Jadi kalau yang pro rakyat itu beliau sangat punya atensi, sangat punya perhatian. Sementara kalau soal efisiensi sudah saya sampaikan berulang-ulang, di Kementerian Sosial itu ada kaidah-kaidah tadi yang untuk bansos sama sekali tidak dikurangi. Lebih-lebih juga kalau memang diperlukan sesuai arahan Presiden akan ditambah. Untuk gaji pegawai, kemudian honor pendamping dan lain sebagainya juga tidak ada yang dikurangi pada tahun berjalan ini. Ya, efisiensi kita lakukan sesuai arahan dari Presiden, dan kita harapkan ya dengan adanya efisiensi ini semua jajaran Kementerian Sosial untuk
mau menyesuaikan, mau beradaptasi, mau melakukan upaya-upaya untuk membangun kesadaran ya bahwa efisiensi itu sesungguhnya sangat penting buat kita semua. Oke, jelas ya? Nah, kemarin saya di Gresik, kita bersama beberapa lansia di sana ya, kita dorong lansia ya juga penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat ya. Yang kemarin ulang tahun itu, kemarin itu tanggal 10 itu lebih dari 460.000. Jadi yang berulang tahun pada hari kemarin itu kita lihat data ini, data sementaranya 400.000 lebih lah, kita 460.000 lebih termasuk para pegawai segala macam. Ya kita berikan sosialisasi dan kita minta untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ya ini suatu program yang luar biasa, program yang mungkin sasarannya itu terbesar ya sepanjang Indonesia merdeka. COVID itu aja, COVID-19 itu 186 juta, ini 280 juta, luar biasa. Dan juga semua kelompok, ya mulai dari bayi 0 sampai 6 bulan, ya sampai sekolah, sampai lansia, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, dapat kado saat ulang tahun dari Presiden Republik Indonesia, dari Pak Prabowo Subianto. Manfaatnya sangat besar. Kalau ini sukses, maka ini sungguh membuat masyarakat kita makin memiliki kesadaran betapa pentingnya untuk kita membiasakan diri deteksi dini. Jadi kanker serviks, kanker payudara, diabetes dan lain sebagainya itu adalah penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah lewat deteksi dini. Ya, penyakit yang sesungguhnya bisa disembuhkan asal kita itu mau melakukan deteksi dini. Dan ini adalah melengkapi program kuratif yang selama ini ada melalui BPJS Kesehatan. Kalau promotif dan preventifnya tidak sukses, berapapun uang yang dimiliki untuk melakukan tindakan kuratif itu akan masih akan terus kurang. Ya. Karena ya orang umumnya datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan yang cukup serius. Kalau kanker biayanya sudah stadium 4. Gitu. Maka ini adalah menurut saya suatu program strategis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan sekaligus menjadi bagian dari programnya Pak Presiden Prabowo Subianto.